Ujian materi informatika tingkat nasional tahun 2021. Bapak Ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau dari posisi saya ini selamat pagi Bapak Ibu, karena posisi saya sedang di Austria nih kebetulan, karena sedang tugas belajar dari UGM, dan kebetulan oleh Pak Wahyono diminta untuk masih ikut membantu di kegiatan online short course materi informatika ini, karena kebetulan dari semenjak 2 tahun lalu tadi seperti yang disampaikan Pak Edi Wibowo, kami memang sudah memiliki rangkaian materinya gitu Bapak Ibu. Jadi kebetulan dari 2 tahun yang lalu saya juga sudah mengampu mengenai visualisasi data, sehingga saya bersedia untuk melanjutkan gitu, insya Allah Bapak Ibu, untuk tahun ini. Jadi sebetulnya sama yang seperti yang disampaikan Pak Edi Wibowo tadi. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi di kegiatan ini, dan semoga materi yang kami sampaikan ini dapat nantinya membantu Bapak Ibu sekalian dalam mengampu materi informatika ya, di sekolah masing-masing nanti. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan materi mengenai visualisasi data Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya juga. Dalam kesempatan online kali ini sebetulnya kita akan lebih banyak berdiskusi, dan saya mencoba untuk memberikan sesuatu yang sedikit berbeda gitu daripada yang ada di video, sehingga nanti tidak double informasinya yang disampaikan oleh saya di online ini dan yang saya sampaikan juga di videonya. Sebetulnya slide-nya hampir sama Bapak Ibu, namun saya coba tambahkan sedikit yang tidak ada di video ya, sehingga nanti akan menambah diskusi kita gitu ya. Kalau misalkan Pak Edi Wibowo tadi mungkin sempat cukup panjang presentasinya sekitar 40 menit. Mungkin nanti saya singkat saja, tidak terlalu lama. Semoga bisa lebih banyak diskusi jika mungkin Bapak Ibu menginginkan beberapa pertanyaan gitu. Yang tadi saya juga sempat cek di kolom chat, Bapak Ibu ada yang menanyakan materi dan lain sebagainya, mungkin nanti juga boleh disampaikan untuk bisa saya teruskan ke teman-teman panitia. Baik Bapak Ibu, saya coba mulai. Materi kita adalah sebetulnya rangkaian Bapak Ibu dari materi Pak Edi Wibowo tadi. Jika Pak Edi Wibowo menyampaikan mengenai analisis data yang secara umum, di sini kita akan masuk ke visualisasi data yang sebetulnya kita bisa kategorikan juga sebagai analisis data, karena ketika kita mempunyai data, sekumpulan data yang besar gitu, dan kita ingin mencoba menganalisis, maka sebagai kita sebagai orang atau sebagai manusia yang seringkali lebih mudah untuk melihat sesuatu dan menangkap intuisi sesuatu secara visual, maka teknik visualisasi data sebetulnya juga bisa digunakan untuk menganalisis data gitu ya. Baik, kita akan coba mulai dari, ini satu yang tidak ada di video Bapak Ibu, jadi saya coba tambahkan sedikit mengenai salah satu tools yang ini sangat saya sukai untuk memperkenalkan betapa powerfulnya gitu ya, betapa baiknya gitu ya jika kita mempunyai sebuah tools visualisasi data yang baik. Saya coba buka Bapak Ibu, ini namanya Gapminder. Ya, ini namanya Gapminder. Baik, ini adalah sebuah tools visualisasi Bapak Ibu yang sudah dibangun cukup lama, semenjak 2009 sepertinya ya, namun masih dipergunakan sampai dengan saat ini. Ini saya ingin menggeser kolom. Bapak Ibu melihat, ini saya ingin menggeser, ini sudah bisa. Nah ini Bapak Ibu, jadi dalam visualisasi data kita sebetulnya kan ingin menyajikan informasi ya Bapak Ibu, menyajikan informasi secara cepat, secara cepat dan membuat audiens kita ya itu
secara cepat juga untuk menangkap informasi yang ingin kita sampaikan gitu, yang ingin kita sampaikan. Jadi tidak membuat audiens itu melihat berkali-kali mengenai ini apa sih, namun membuat audiens itu langsung memahami bahwasanya oh ini loh yang dimaksudkan dari si penyaji data, ya seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini visualisasi yang menurut saya sangat baik sekali karena dalam satu tayangan 2 dimensi ini Gapminder ini bisa menyajikan, kalau saya bilang ini ada 5 sampai 6 dimensi data yang disampaikan. Kalau Bapak Ibu lihat ya, ini adalah yang sumbu X ini adalah income ya atau GDP per kapita. Jadi GDP per kapita. Kemudian yang di sumbu Y ini adalah life expectancy atau umur seseorang itu hidup ya di di negara tertentu ya, dibandingkan dengan pendapatan negara tertentu. Jadi ini pendapatan negara atau GDP per kapita dibandingkan dengan life expectancy ya, atau harapan hidup sampai umur berapa. Kemudian untuk datanya sendiri ini adalah negara ya Bapak Ibu ya. Ini scatter plot ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di sini adalah sebetulnya simpelnya ini adalah scatter plot. Mungkin jika Bapak Ibu sudah menonton video yang saya sampaikan, saya menyampaikan mengenai korelasi data, yaitu bisa bisa digambarkan dengan scatter plot. Nah, ini scatter plot Bapak Ibu, dan uniknya scatter plot ini tidak hanya titik-titik saja ya, namun titik-titik dengan diameter lingkaran tertentu. Nah, diameter lingkaran tertentu. Kira-kira diameternya ini apa Bapak Ibu? Diameternya. Ini kalau saya lihat di sini ini India ya. Kalau saya lihat di sini adalah China ya. Indonesia kira-kira yang mana Bapak Ibu? Indonesia. Ini kayaknya Indonesia ya. Kemudian yang ini adalah Bangladesh ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu bisa lihat lingkaran ini menggambarkan populasi ya Bapak Ibu ya. Populasi negara tersebut. Jadi semakin besar lingkarannya ya, maka semakin besar populasinya. Ya, kemudian di sini ada warna juga ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu di sini ada warna. Warna itu menggambarkan mengenai benua. Ya, benua ya Bapak Ibu di sini. Benua. Nah, ini yang benuanya hijau ini kira-kira ini benua Amerika ya, benua Amerika. Kemudian yang biru ini kayaknya benua Afrika ya, dan seterusnya. Nah, ini jadi kalau tadi dari semenjak saya pertama berbicara, berarti sudah ada 4 dimensi ya Bapak Ibu. Pertama dimensi income ya, kemudian dimensi harapan hidup, kemudian ada dimensi populasi ya, dan ada dimensi negara. Jadi sudah ada 5 mungkin ya, malah dimensi benua. Jadi sudah ada 5 dimensi yang disampaikan dalam visualisasi ini. Nah, yang dimensi selanjutnya adalah waktu Bapak Ibu. Nah, di sini ada dimensi waktu. Nah, ini adalah pada tahun 2019 Bapak Ibu ya. State pada tahun 2019. Nah, kalau kita lihat yang income-nya paling besar ya, income-nya paling besar dan harapan hidupnya tertinggi, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kira-kira yang inilah ya, yang di sekitar sini Bapak Ibu. Nah, ini Singapura ya. Singapura nih income-nya tinggi sekali dan harapan hidupnya juga tinggi sekali ya. Yang income-nya tinggi juga namun harapan hidupnya sedikit lebih kecil adalah Qatar ya. Qatar itu memang GDP per kapitanya itu tinggi sekali karena mungkin negara minyak ya Bapak Ibu ya. Kalau yang di sini kita lihat yang kecil sekali ini adalah Luxembourg ya. Luxembourg ini populasinya kecil ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan dibilang GDP per kapita dia mungkin akan sangat tinggi. Kalau kita lihat yang di visualisasi secara umum, maka benua Afrika ini menempati harapan hidup yang tidak terlalu tinggi dan income yang tidak terlalu tinggi juga ya di sini. Kalau misalkan kita lihat secara tengah-tengah di sini Bapak Ibu, Asia ini juga di tengah-tengah ya Bapak Ibu ya. Asia di tengah-tengah. Kemudian kalau kuning ini apa Bapak Ibu? Kuning ini Eropa sepertinya ya. Ya Eropa ini agak sedikit lebih tinggi income-nya ya. Nah, kalau kita sudah langsung bisa menangkap esensi dari informasi yang disampaikan ya Bapak Ibu dalam satu visualisasi ini. Nah, dimensi waktu ini kita juga bisa mundurkan Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa mundurkan di sini. Ya, jadi kita bisa melihat perkembangannya. Ya, kalau kita lihat dari awal sekali tahun 1800, ya ini visualisasinya dimulai dari 1800, maka orang itu sebenarnya income atau GDP per kapitanya tidak terlalu tinggi, ya. Kemudian life expectancy-nya orang itu juga rata-rata umurnya hanya sampai 40, dan kalau dibandingkan dengan sekarang berarti orang ini sudah dengan pendidikan kesehatan yang sudah semakin baik, dengan kesejahteraan yang sudah semakin baik, maka
harapan hidupnya itu dari tahun 1800 sudah sangat jauh sekali, hampir 2 kali lipatnya ya Bapak Ibu. Dan kita juga bisa menganalisa sebetulnya kalau kita lihat yang paling besar ini Bapak Ibu, Cina ya, mungkin yang menarik di sini Cina. Cina ini kalau kita lihat pada tahun pada tahun 1970 saja. Income-nya masih di sini Bapak Ibu. 1970 ya. Dalam waktu 30 tahun saja dia sudah langsung bertolak ke depan untuk menuju GDP yang sangat tinggi sekali. Ini mungkin Bapak Ibu kalau sering melihat sejarah Cina dalam 30 tahun belakangan ini, itu memang mereka kan sangat mengenjot ekonominya ya. Dan di sini terlihat sekali. Ya, kalau kita lihat Indonesia tadi yang merah ya Bapak Ibu ya, yang ini tuh ya. Nah, Indonesia di sini ya, dibandingkan dengan China mungkin yang di sini. Ya. Nah, ini China sangat hampir trennya hampir sama ya, peningkatan ekonominya juga baik. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwasannya sebuah visualisasi ya, jika itu disajikan dengan baik, itu bisa membuat kita menangkap informasi secara cepat. Saya coba refresh dulu. Dan sebetulnya banyak sekali yang bisa kita lihat ya dalam Gapminder ini Bapak Ibu. Tidak hanya populasi, misalkan size-nya ini mau saya rubah menjadi ada babies per woman ya, mungkin ini anak per kelahiran gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, banyak sekali yang Bapak Ibu bisa coba untuk visualisasikan di gapminder.com, di gapminder.org/tools, dan ini datanya juga bisa diunduh Bapak Ibu di sini ya. Jadi tidak hanya Bapak Ibu mendapatkan visualisasi saja, namun datanya juga bisa diunduh di sini, sehingga nanti jika Bapak Ibu ingin latihan visualisasi, datanya bisa didapatkan dari Gapminder juga ya, karena ini non-profit ya, organisasi non-profit, sehingga datanya bisa didapatkan secara gratis ya. Namun tentu saja di Gapminder sendiri nanti ada kita diminta untuk mendaftar dan lain sebagainya. Ya, ini salah satu contoh Bapak Ibu bagaimana dari data kemudian kita bisa lanjutkan ke visualisasi, dan kita bisa membuat analisis ya secara intuitif ya, mungkin tidak secara numerikal atau membuktikan hipotesis secara cepat gitu ya, atau dengan angka-angka t-test atau Pak Edi tadi menyampaikan beberapa hal. Visualisasi seperti ini ya. Berarti ketika itu sudah dapat intuisinya ya, eksplorasinya sudah dapat, bisa lanjut ke analisis yang lebih formal lagi ya, seperti itu. Baik, itu sedikit pengantar Bapak Ibu. Ini belum saya sampaikan di video yang saya buat di dalam di dalam elok, sehingga mungkin ini sebagai tambahan saja Bapak Ibu. Jadi ini Gapminder. Nah, Gapminder ini juga sudah ada videonya, mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah melihat TED Talks ya. TED Talks ini saya lupa nama pembicaranya, Hosling atau siapa ya, Roland Hosling kalau tidak salah. Nah, ini berbicara mengenai tools ini ya, dan ini menarik sekali. Ya, itu Bapak Ibu pengantar sedikit mengenai visualisasi data. Dan ya, jadi kalau kita berbicara mengenai visualisasi, biasanya bayangan kita pasti grafis ya Bapak Ibu ya. Jadi ada representasi grafis dari data ya. Karena secara intuitif manusia kalau melihat data tabular seperti itu dengan jumlah yang sangat banyak, itu kan akan tidak langsung bisa mendapatkan intuisinya Bapak Ibu. Kita harus harus membuat itu secara visual dulu, misalkan ke bar plot atau ke pie chart gitu ya, sehingga kita bisa secara cepat mendapatkan intuisi dari data tersebut. Begitu juga kalau misalkan kita di jalan raya ya Bapak Ibu, ketika kita di jalan raya kan kalau kita melihat di petunjuk-petunjuk jalan raya ya, itu pasti
dia membuat sevisual mungkin dan tidak banyak teks, sehingga kita bisa mendapatkan informasi secara cepat dengan menggunakan teknik warna, dengan menggunakan teknik font yang besar gitu ya, yang menandakan, atau dengan menggunakan icon ya Bapak Ibu. Icon itu menandakan bahwasannya kita kita secara visual itu bisa menangkap informasi secara lebih cepat. Kemudian grafiknya dapat menceritakan hubungan antar data, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan tadi Pak Edi menyampaikan mengenai hubungan antara pernikahan gitu ya, pernikahan dengan pendidikan. Nah, itu juga sebetulnya korelasi itu kita bisa dapatkan secara visual ya, secara visual. Tadi kita bisa menggunakan scatter plot misalkan. Scatter plot, apakah betul korelasi antara pendidikan dan kehamilan itu signifikan atau tidak? Tadi ada yang sempat menanyakan juga Bapak Ibu. Kita bisa lihat itu secara visual dengan scatter plot misalkan. Ya. Dan juga yang ketiga adalah bertujuan untuk mendapatkan informasi secara cepat. Kalau saya boleh cerita sedikit Bapak Ibu, karena saya berada di Vienna, Austria, transportasi publik di sini itu sangat visual Bapak Ibu, sangat visual. Itu ditunjukkan misalkan ketika kita berada di suatu stasiun kereta bawah tanah gitu ya, kita bisa langsung tahu bahwasanya kita berada di jalur, kalau di sini ada jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4. Kita misalkan sedang berada di jalur 3. Ya, kita langsung tahu karena stasiunnya itu sudah dibuat sevisual mungkin untuk memberitahu kita bahwasanya inilah stasiun nomor 3. Dengan cara apa? Dengan cara catnya. Jadi mudah sekali. Jadi catnya itu dibuat warna hijau misalkan. Ya, jadi tapi tidak semua cat, ya, tidak semua dinding cat. Mungkin hanya lantainya saja yang ada esensi hijaunya. Ya, esensi hijaunya. Nah, misalkan di dalam stasiun itu terdapat 3 persimpangan, seperti kalau di Jakarta itu di Manggarai. Ya, kalau tidak salah, Manggarai itu kan ada persimpangan banyak KRL ya. Di sini juga ada, misalkan ada 3 persimpangan. Kita bisa tahu bahwasanya kita ini sedang ada di persimpangan untuk jalur 3 karena lantai kita itu ada warna hijaunya. Misalkan. Ya, ketika kita jalan sedikit, kita sedang ada di persimpangan jalur 2 karena lantainya ada warna ungunya misalkan. Nah, seperti itu. Jadi sini di Vienna itu sangat ditekankan mengenai visual. Dimanapun Bapak Ibu ya. Misalkan di kereta, kita bisa tahu bahwa ini adalah tempat duduk prioritas misalkan dengan membuat warna tertentu di tempat duduk itu dan lain sebagainya. Ya, jadi ada kita memang secara mudah itu lebih bisa menangkap esensi informasi itu dengan menggunakan teknik-teknik visual ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini pentingnya visualisasi data. Dan saya berikan contoh sedikit Bapak Ibu, contoh visualisasi data yang baik dan yang buruk. Ya. Ini tidak ada di video juga. Ini baru saja saya tambahkan tadi. Ini contohnya Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang baik dan buruk yang mana gitu ya? Boleh dicoba cek dulu. Ini adalah hasil survei. Ada pre-survei dan ada post-survei. Seperti Bapak Ibu mungkin di sini ya. Jadi ada pre-test dan nanti di akhir ada post-testnya. Nah, Bapak Ibu di pre-test misalkan ada pertanyaan how do you feel about doing science ya. Apa yang Bapak Ibu rasakan tentang misalkan belajar sains ya. Misalkan di sini terlihat bahwasanya di pre-test itu ada ya 40%, terus bored ya membosankan ini sekitar 11% gitu ya. Excited 19%, not great 5% dan kind of interested ya agak-agak tertarik 25%. Nah, setelah post-test ya. Post-test ini ada nya 14%, bored-nya ini 12%, excited-nya nambah ya Bapak Ibu 38%, kind of interested-nya yang agak-agak tertariknya jadi 30%, dan di sini ada 12% yang bosan ya, bored-nya. Nah, ini visualisasi yang pertama. Yang kedua, nah ini visualisasi yang kedua ya, menceritakan hal yang sama Bapak Ibu. How do you feel about science ya? Di sini ada tulisan besar pilot program was a success. Ya, jadi dia langsung membuat jargon bahwasanya program kita sukses gitu ya. Jadi tidak hanya yang kalian tadi kan survei results ya Bapak Ibu. Kalau ini judulnya pilot program was a success gitu ya. Kemudian ada tulisan, ada caption before program, the majority of children felt just okay about science. Kalau kita lihat di sini yang before-nya ini 40%-nya itu okay gitu ya. After ya. Program
after program, more children were kind of interested and excited about science. Ya, based on survey, 100 students conducted before and after pilot program, 100% response rate on both surveys. Nah ini, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu lebih kena informasi yang mana? Dari yang ini atau yang ini? Yang bentuk bar. Yang bentuk bar. Yang A, Pak. Yang A itu yang bentuk bar. Yang lingkaran. Yang lingkaran. Yang lingkaran atau yang lingkaran. bar? Lingkaran, Ada yang Pak. lingkaran? Lingkaran. Pak. Lebih visual. Yang pai, Pak. Yang kedua. Yang kedua. Saya bisa buat Yang kedua dong. Yang kedua. Ada yang kedua, ada yang pertama. Saya bisa buat survei enggak ya di sini? Harusnya dari awal tadi saya buat surveinya. Namun sebenarnya enggak bisa di sini. Jadi, Bapak Ibu ada yang menjawab yang kedua, ada juga menjawab yang pertama ya Bapak Ibu ya. Enggak bisa enggak ya? Saya coba quick survey. Saya coba buat survei sedikit Bapak Ibu. Jadi ada yang pertama, ini yang kedua Bapak Ibu, ini yang pertama. Oh, ternyata agak sulit Bapak Ibu. Ya, jadi kalau menurut saya Bapak Ibu, mungkin saya langsung saja ya, karena ini saya tidak bisa membuat surveinya. Kalau menurut saya Bapak Ibu, yang kedua ini menurut saya lebih mudah untuk ditangkap. Ya. Namun ini persepsi masing-masing ya Bapak Ibu ya. Karena mungkin yang pertama ini sangat familiar ya untuk Bapak Ibu kebanyakan ya. Ini cukup familiar karena menggunakan pie chart dan kalau kita membuat Google Form, Bapak Ibu biasanya kan mendapatkan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ketika habis survei, Google Form mendapatkan informasi ini ya. Dan yang kedua mungkin ini tidak terlalu standar ya, tidak terlalu standar. Namun kalau Bapak Ibu lihat, informasi yang disampaikan di yang kedua ini sangat mengena Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya ya ini sangat mengena dan bisa langsung menyajikan informasi ke kita ya, menyajikan informasi kita yang memang ingin kita tekankan gitu ya. Yang pertama, kalau yang kedua, yang pertama ini ya, kita tidak bisa langsung melihat warna-warna ini. Itu kan tadi saya juga agak sulit ya Bapak Ibu. Ini board ini atau yang ini gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya, karena ini sifatnya adalah perbandingan ya. Saya ingin membandingkan dari pre dan post ya. Itu dampaknya seperti apa sih gitu ya? Dampaknya seperti apa? Apakah postnya ini lebih baik atau pre yang lebih baik gitu ya? Kalau dari sini ini kan agak sulit ya Bapak Ibu. Bisa kita simpulkan, namun mungkin cara berpikirnya 3 step gitu ya Bapak Ibu. Pertama, kita coba cek kiri dan kanan gitu ya. Kemudian kita coba cek apa sih yang membuat parameter dia itu lebih baik gitu ya. Dan yang ketiga mungkin majoritinya ya. Kalau majoritinya langsung terlihat di sini ya. Majoritinya memang langsung terlihat. Ya, informasinya di sini tidak bisa langsung tersampaikan dan kita juga harus berpikir karena di tulisan di atasnya ini adalah survei result gitu ya. Oh, ini survei result. Namun kalau yang kedua, ini kita bisa langsung tahu, oh ini pilot programnya itu sukses. Jadi di visualisasinya sudah langsung dijelaskan gitu ya. Langsung dijelaskan. It's a success dan bisa dilihat gradasi warnanya tidak terlalu banyak seperti yang ini ya Bapak Ibu ya. Karena memang hanya ada 2 yang ingin kita sampaikan, yaitu perbandingan antara post dan pre. Ya warnanya 2 saja gitu ya, yang post dan pre saja. Tidak ada esensi kita mewarnai board, not great, okay, kind of interested and excited. Jadi tidak ada esensinya. Ya esensinya mungkin ini dari yang terjelek sampai yang terbaik. Namun dari sini kita sudah langsung bisa melihat karena kalau Pak Edi tadi menyampaikan ada ordinal ya. Ini kan mungkin kategorikal yang ordinal ya. Jadi ordinal itu berarti dari yang kiri sampai kanan gitu ya. Kita bisa melihat yang paling tidak kita inginkan adalah yang kiri, yang paling kita inginkan adalah yang kanan. Jadi dari urutan barnya ini juga sudah bisa terlihat. Dan ini perbandingan Bapak Ibu. Karena perbandingannya dia bar chartnya itu disandingkan antara kiri dan kanan, kiri dan kanan, kiri dan kanan. Jadi langsung bisa terlihat di situ. Ya. Dan tidak bukan pelanggaran untuk memasukkan tulisan dalam visualisasi ya Bapak Ibu. Jadi boleh saja kita memasukkan caption tertentu dalam visualisasi kita ya.
Nah, ini saya dapatkan dari buku Bapak Ibu, Storytelling with Data, a Data Visualization Guide for Business Professionals. Nah, ini contoh dari visualisasi yang ini sebetulnya yang before ya. Before, ini yang after ya. Nah, nanti kenapa hal ini penting Bapak Ibu untuk kita pahami, kenapa menyampaikan informasi yang efektif ini penting untuk kita pahami, karena ya cukup banyak penggunaan visualisasi kita yang mungkin tidak terlalu efektif. Karena apa? Karena mungkin kita belum punya dasar untuk memilih visualisasi mana yang efektif. Nah, ini yang coba akan saya sampaikan di video kali ini. Nah, baik, mungkin sebelum kita lanjut Bapak Ibu, di buku informatika, karena kita selalu mereferensi dalam buku informatika, sebetulnya informasi ini tidak diberikan gitu ya. Jadi tidak disampaikan, karena yang disampaikan dalam buku informatika lebih menekankan kepada bagaimana mentransform teks atau data ya, data bentuk apapun, mungkin data terstruktur yang paling mudah, ke dalam visualisasi ya, ke dalam visualisasi. Namun pemilihan mana visualisasi yang baik itu tidak disampaikan. Dan kalau menurut saya kita mungkin ketika mengajarkan kepada anak didik kita, kalau misalkan dari awal kita sudah mengajarkan kira-kira teknik mana sih yang baik ya untuk visualisasi, jadi tidak hanya tekniknya saja gitu ya untuk visualisasi, namun bagaimana cara memvisualisasikan atau bagaimana memilih visualisasi yang baik, itu menurut saya sangat baik gitu ya. Jadi tidak hanya caranya visualisasi saja, namun dasar visualisasinya juga harus kita tekankan juga Bapak Ibu. Oke, monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan mungkin Pak Wandi? Ya, boleh Pak. Mau bertanya sedikit Pak. Terkait dengan tadi penjelasan tadi ya Pak ya, yang saya tangkap takut salah Pak. Jadi mohon untuk penjelasannya, berarti kalau kita membandingkan dua hal, artinya membandingkan yang pre sama post, atau membandingkan dua hal, itu akan lebih baik apabila visualisasinya lebih baik apabila kita menggunakan bar chart seperti ini gitu ya Pak ya, dibanding dengan pie chart kalau kita membandingkan dua nilai gitu, atau bagaimana Pak? Karena yang saya tangkap itu yang pre sama post kan ya. Nah, apakah itu sama juga dengan apabila kita menggambarkan komposisi nilai memuaskan terhadap keseluruhan data? Itu kan membandingkan dua nilai juga tuh, keseluruhan data dengan komposisi nilai memuaskan. Nah, apakah juga dengan bar chart atau bagaimana Pak? Soalnya ada soal pretest seperti itu, jadi saya bingung, kayaknya saya salah. Terima kasih Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Oh iya ya, betul. Di soal pretest memang dari kami memang ini Pak ya, memang membuat soalnya tentang memilih visualisasi yang tepat ya Pak. Betul. Nah, kalau mungkin untuk menjawab pertanyaan Pak Suwandi tadi, saya coba untuk langsung masuk ke sedikit materi ya Pak ya. Jadi memang ketika kita ingin membuat visualisasi, apa yang ingin kita sampaikan itu adalah hal yang pertama kita perlu pikirkan ya. Apakah kita perbandingan ya, distribusi, komposisi, atau hubungan. Nah, untuk perbandingan Bapak Ibu, nah ini untuk perbandingan. Di sini kalau tadi ya Bapak Ibu, kalau tadi itu kan kita ingin membandingkan di antara items ya, di antara items. Kita juga bisa memilih apakah di antara items atau perbandingannya itu ada dimensi waktunya ya, ada dimensi waktunya. Seperti tadi disampaikan di pertama, membandingkan antara kondisi income tahun 1950 sampai tahun 1990 misalkan. Nah, itu kan di Gapminder tadi mencoba untuk menempelkan lingkaran-lingkarannya itu sepanjang waktu gitu ya. Itu kita bisa sampaikan bahwasanya itu seperti line chart ya. Jadi seperti line chart. Ini jika kita ingin membandingkan antara waktu. Nah, kalau yang tadi kita kan ingin membandingkan among items ya, among items. Artinya di antara items. Nah, ini kalau kita lihat pilihannya kalau perbandingan itu adalah dengan menggunakan bar chart. Itu yang paling efektif ya, paling efektif. Jadi memang ketika ingin perbandingan antara sebelum dan sesudah itu menggunakan bar chart. Nah, namun pertanyaan Pak Suwandi tadi, bagaimana jika ada komposisinya gitu ya? Jadi misalkan perbandingan komposisi. Nah, kalau komposisi ini ada lagi Bapak Ibu. Nanti di chart yang lain. Nah, kalau mungkin sebelum saya lanjut ke
Ke komposisi saya coba jelaskan contoh pertanyaan. Misalkan kelas mana yang mendapatkan nilai rata-rata paling baik ya. Bagaimana nilai matematika semester ini dibandingkan semester lalu. Tadi ini seperti seperti yang kita buat tadi ya Bapak Ibu ya. Seperti bagaimana nilai atau bagaimana kepuasan terhadap sains ya sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan misalkan gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan teknik comparison ini ya. Karena ini semester lalu dan mungkin hanya 2 saja, maka kita bisa menggunakan yang bar chart ini. Ya, kita bisa menggunakan yang bar chart ini. Kalau misalkan dibandingkan 10 semester sebelumnya, gitu ya, dan kita ingin membandingkan tiap semester, maka akan lebih baik kita menggunakan line chart. Ya. Nah, sebentar Bapak Ibu, mungkin kita coba ke komposisi. Nah, ini komposisi. Nah, grafik komposisi digunakan untuk melihat besarnya sebuah bagian terhadap keseluruhan bagian pada kelompok tertentu. Nah, kita lihat contoh pertanyaan. Berapa persen siswa yang mendapatkan nilai matematika yang memuaskan pada satu sekolah? Ya. Berapa persen siswa yang mendapatkan nilai matematika yang memuaskan pada satu sekolah? Nah, kita bisa menggunakan beberapa hal Bapak Ibu. Apakah komposisinya itu tadi ya? Apakah komposisinya itu yang ingin kita sampaikan itu berganti sepanjang waktu atau datanya itu ada dimensi waktunya, ya mudahnya seperti itu, ataukah statik ya, ataukah statik saja. Misalkan tadi berapa persen siswa mendapatkan nilai matematika yang memuaskan pada satu sekolah. Mungkin kita punya data nilai matematika satu sekolah ya Bapak Ibu misalkan. Kemudian kita ingin kelompokkan, misalkan yang di atas 90 itu memuaskan, 90 sampai 70 ini cukup memuaskan, kemudian 70 sampai 50 itu misalkan cukup ya, dan sisanya kurang. Nah, itu berarti kita bisa menggunakan pie chart ya. Kita bisa menggunakan pie chart. Nah, ketika ketika komposisi maka kita bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Membandingkannya ya. Nah, tadi pertanyaan Pak Suwandi adalah jika perbandingan dan ada komposisinya begitu ya Pak ya? Iya Pak, jadi menggambarkan komposisi nilai memuaskan terhadap keseluruhan nilai. Keseluruhan nilai, iya, itu bisa menggunakan, itu kan berarti kan komposisi ya Pak ya? Berarti iya, kita Pak, bisa ya. menggunakan pie chart. Oke. Iya, bisa menggunakan pie chart Pak. Jadi kalau membandingkan nilai yang memuaskan terhadap seluruh nilai itu kita bisa menggunakan pie chart ya. Jadi komposisi Pak seperti itu. Atau kita bisa menggunakan tree map juga bisa ya, tree map. Kalau Bapak Ibu pernah mencoba melihat ukuran file di dalam komputer yang menyita itu yang menyita banyak itu file apa ya, itu bisa menggunakan software yang menampilkannya dengan tree map ya. Saya coba lihat. Ini menggunakan tree size ya. Bapak Ibu bisa menggunakan tree size free. Nah ini Bapak Ibu. Ini contoh dari tree map ya Bapak Ibu. Nah ini misalkan Bapak Ibu ingin melihat komposisi file yang ada di komputer kita ya, yang memakan banyak space itu yang mana. Nah itu Bapak Ibu bisa menginstal aplikasi tree size free ini ya, dan kemudian Bapak Ibu bisa melihat dengan visualisasi tree map mana yang menyita banyak space gitu ya. Nah ini seperti ini. Nah ini contoh dari tree map yang bisa saya bayangkan. Ya. Baik, kemudian Bapak Ibu jika ada pertanyaan monggo ya bisa langsung disampaikan saja ya. Kita tidak perlu menunggu sesi diskusi. Oh ternyata sudah cukup memakan banyak waktu ya saya. Baik Bapak Ibu, itu sedikit tambahan dari saya. Kemudian softwarenya Bapak Ibu ya mungkin langsung saja ya. Jadi ini nanti bisa Bapak Ibu dapatkan juga slide-nya. Saya dalam membuat video itu selalu ada contekannya Bapak Ibu di sini. Kalau nah ini. Jadi ketika saya membuat video ini saya ada contekan di bawah ini. Mungkin nanti saya juga bisa share PPT-nya ya. Kalau saya share PDF-nya nanti Bapak Ibu nggak mendapatkan script saya ini. Jadi kalau saya berbicara di video saya biasa menggunakan script. Nah ini kemudian Bapak Ibu dengan software apa yang bisa digunakan
softwarenya bisa dengan menggunakan Tableau, Bu. Tableau. Ini yang saya bisa dapatkan, dan jika Bapak Ibu ingin mendapatkan versi publiknya, bisa mengunduh ini gratis. Yang bawah ini Bapak Ibu bisa mendapatkan versi Pro-nya, ya. Pro-nya, namun Bapak Ibu harus mendaftar terlebih dahulu, ya, dan membuktikan bahwasanya Bapak Ibu adalah pengajar. Nah, cara membuktikannya dengan email institusi, dan yang kedua dengan halaman web sekolahnya Bapak Ibu, ya. Kalau bisa Bapak Ibu di halaman web tersebut menampilkan bahwasanya Bapak Ibu mengajar materi informatika. Nah, seperti itu saja, nanti Bapak Ibu akan diberikan lisensi yang pro, dan namun hanya 1 tahun Bapak Ibu, dan 1 tahun tersebut harus melakukan perpanjangan lagi, seperti itu. Saya mencoba ini dan berhasil Bapak Ibu, jadi mendapatkan lisensi pro. Untuk langkah visualisasi, saya juga sempat membuat video yang sudah cukup lama, sekitar 2 tahun lalu. Ya, ini jika Bapak Ibu ingin melihat bagaimana membuat visualisasi dengan menggunakan Tableau. Ini saya sampaikan dalam YouTube Bapak Ibu. Ya. Kemudian, nah, untuk yang disampaikan di dalam buku informatika itu adalah dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, ini yang saya juga kemarin berpikir apakah efektif untuk mengajarkan anak didik dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah cukup kompleks. Namun karena sudah ada di buku informatika, saya akan coba berikan sedikit gambaran ya Bapak Ibu, bagaimana sih membuat visualisasi data dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Mungkin sedikit saya praktekkan Bapak Ibu, karena di video saya juga tidak sempat dipraktekkan. Namun simpel saja Bapak Ibu, mungkin nanti saya coba share. Untuk Bapak Ibu bisa mengakses resource bahasa pemrograman Python, Bapak Ibu bisa pergi ke collab.research.google.com. Ini seperti yang ada di buku informatika ya Bapak Ibu ya. collab.research.google.com. Ya, Bapak Ibu kemudian bisa buka ya, dan kemudian bisa, saya sudah membuat beberapa Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu masih membuat yang baru, file baru, maka bisa klik new notebook. Nah, new notebook. Baik, nah kemudian kode yang sudah saya siapkan di sini ya, Bapak Ibu bisa copy paste saja ya, copy paste langsung. Ya, copy paste saja. Nah, kemudian di sini ada data yang harus kita siapkan Bapak Ibu. Nah, data.csv. Ini bisa diupload di sini, data.csv-nya. Ini saya juga sudah sampaikan di Elox. Ya, namun data ini nanti akan dihapus setelah kita selesai menggunakan selesai menggunakan Collab. Dan setelah itu kita bisa running kodenya Bapak Ibu. Oke, nanti akan keluar visualisasinya di bawah ini. Nah, untuk penjelasannya sebetulnya sudah ada di video Bapak Ibu. Nah, ini yang saya juga belum tahu seberapa menguasai Bapak Ibu terhadap bahasa pemrograman Python. Namun tentu saja mungkin ada yang sudah menguasai, mungkin ada yang masih baru pengantar gitu ya. Namun sedikit saya jelaskan Bapak Ibu, di sini untuk membuat untuk membuat visualisasi kita menggunakan sebuah library Python ya Bapak Ibu. Kita tidak menggunakan Python secara murni ya, namun kita menggunakan library. Karena sumber data kita menggunakan CSV Bapak Ibu, isi CSV-nya adalah seperti ini. Ya, siswa, kemudian ada jenis kelaminnya, kemudian ada umurnya ya Bapak Ibu, umurnya. Ini umurnya kok sudah senior ya. Nah, sudah saya siapkan juga di data.csv. Jadi datanya bentuknya terstruktur ya Bapak Ibu ya, karena sifat CSV itu terstruktur ya. Jadi tidak semi terstruktur, namun sudah terstruktur dan tipe datanya sudah bisa Bapak Ibu lihat ya di sini. Kategorikal, kemudian yang di sini ada numerikal ya. Dan informasi yang ingin kita sampaikan di sini, kita ingin menyampaikan distribusi umur misalkan. Ya, distribusi umur berarti kita bisa menggunakan bar chart saja. Nah, di sini datanya kita bisa buka CSV-nya ya, kemudian CSV tersebut menggunakan pemisah titik koma ya. Dan kemudian untuk setiap barisnya kita akan tambahkan atau kita set X-nya adalah nama ya. Row ke-0, ini adalah row ke-0 Bapak Ibu, dan yang Y-nya adalah row kedua. 0, 1, 2 ya. Y-nya adalah umurnya ya di sini.
Nah, untuk mewarnai Bapak Ibu, ini juga tidak ada dalam video yang sempat saya sampaikan di Elok. Yang ini untuk warnanya, jika misalkan dia adalah male, ya, maka dia menggunakan warna biru, dan jika bukan male, maka dia menggunakan warna hijau. Ya, kita tampung dalam variabel C. Setelah itu kita tinggal tampilkan barnya, ya, XY, kemudian colornya C, kemudian lebar barnya adalah 0,72, dan kita beri label umur di sini. Nah, kemudian kita tampilkan X labelnya adalah nama, ya, Y labelnya adalah umur, dan title-nya adalah umur peserta. Kemudian kita show, dan dia akan tampil di dalam collab.research Google ini. Ya, Bapak Ibu, saya bisa share notebook ini. Ini namanya notebook ya, Bapak Ibu. Saya bisa share notebook ini, dan nanti Bapak Ibu bisa mendapatkannya. Dan saya juga buat sebagai viewer saja ya Bapak Ibu, karena di sini pesertanya banyak, agar tidak mengedit collab-nya ya. Saya coba share ke dalam chat ya. Coba chat di sini. Baik. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa buka dan bisa mengcopy paste kodenya. Dan apakah Bapak Ibu sudah membuka Elok dan melihat ada filenya nggih Bapak Ibu, data.csv? Kalau misalkan belum, mungkin bisa saya konfirmasi ke panitia untuk diupload. Saya tadi mencoba membuka Elok, tapi sepertinya masih terputus ya, karena sepertinya cukup banyak yang menggunakan pada masa PPSMB atau penerimaan mahasiswa baru ini. Oke. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk visualisasi data. Karena waktu kita yang terbatas, maka mungkin saya akhiri dulu. Terima kasih. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dipersilakan Bapak Ibu. Ya. Monggo. Izin bertanya Pak. Ya Pak, silakan Pak. Perkenalkan, nama saya William dari SMAK Tangerang. Di bagian modul Bapak tambahan kan ada bagian deployment-nya itu menggunakan, jadi menampilkan data secara langsung lewat HTML-nya pakai Google Chat seperti itu Pak. Itu pertanyaan saya, Google Chat itu terintegrasi sama Python nggak Pak? Jadi yang saya lihat kan datanya data bar, hanya data py. Bisa nggak Pak, saya hasil data dari Python itu misalnya spasial data atau web scraping data ditampilkan di Google Chat Pak, seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak William. Yang dimasukkan dengan Google Chat ini yang saya sampaikan di sini ya Pak ya, betul ya Pak ya? Yang ada di modul Pak itu kan Google Colabs Pak, yang ada di modul tambahan Pak. Modul informatika Pak ya? Iya, yang bagian modul tambahan. Oh baik, saya coba cek sebentar. Saya coba cek sebentar nih Bapak Ibu. Mungkin agar yang bagian tambahan ya Pak ya? Maaf Pak, yang di Elok Pak, kan ada bagian modul tambahan itu ada di situ Pak. Jadi baik. Yang di Elok, saya coba cek dulu. Kebetulan saya malah agak miss dengan modul tambahannya. Yang scraping web itu Pak, kayaknya. Scraping web, baik. Di modul analisa ya Pak ya? Oh, modul tambahan. Sepertinya ini yang PDF Pak. Oke. Saya coba. Oh, baik. Ini yang ini ya Bapak Ibu ya? Iya Pak. Oh, di bagian akhir Pak. Oh, ini memang sempat saya membuatnya dan saya tidak tahu kalau yang ini yang diupload. Sebentar, bagian akhir banyak juga. Oh, yang ini. Nah, itu bisa pakai spasial data atau web scraping dimasukkan ke Google Chat nggak Pak, seperti itu? Baik. Kalau
Kalau untuk spasial data, saya masih belum pernah mencobanya Mas Pak di Google Chart. Kalau kebetulan kalau di Tableau itu saya pernah mencobanya dan bisa dengan menggunakan spasial data. Karena mungkin saya coba tampilkan sedikit di Tableau. Di Tableau ini kita bisa mengubah tipe data, Pak. Tipe data di sini kita bisa membuat sebagai geographic role di sini. Nah, di sini. Jadi kalau di Tableau yang saya tahu bisa, namun untuk di Google Chart sepertinya seharusnya bisa, Pak, untuk menggunakan spatial data. Namun yang jelas di Tableau bisa, dan kemudian di Python pun bisa, ya. Kalau Python bisa menggunakan library yang namanya volume, Pak. Nah, ini menggunakan volume. Nah, volume ini digunakan untuk, kalau tadi kita menggunakan matplotlib, kalau yang di sini kita menggunakan volume. Nah, volume ini bisa mengakomodir visualisasi secara spasial. Ini. Kalau untuk Google Chart sendiri, Google Chart spatial data. Nah, kebetulan saya belum pernah melihat ada fitur itu di Google Chart, Pak. Namun kalau misalkan kita explore lebih lanjut mungkin ada, dan kemungkinan tidak sesimpel Tableau dan Python murni, ya, karena harus ada integrasi dengan Google Maps sepertinya. Yang kedua, untuk menampilkan data web scraping, ya, Pak, ya. Iya, Pak. Oh ya, kalau untuk menampilkan data web scraping sebetulnya di Google Chart pun bisa, namun karena web scraping ini kan sebetulnya kan teknik untuk mendapatkan datanya, ya, Pak, ya, bukan teknik untuk atau bukan data murninya, ya. Jadi kalau kita ingin menampilkan data hasil dari web scraping, tentu saja pertama kita buat dulu web scrapingnya, dan setelah kita dapatkan mungkin dalam bentuk yang terstruktur, dalam bentuk XLS seperti itu, baru nanti kita tampilkan dalam Google Chart, ya. Kalau misalkan datanya itu butuh preproses, sebagai contoh, misalkan dari hasil web scraping kita ingin dapatkan harga, dan ternyata harganya itu masih dalam bentuk format yang masih ada karakter-karakter yang tidak numerik, ya. Misalkan RP 10.00, berarti kan RP-nya harus kita hilangkan, titiknya harus kita hilangkan. Nah, itu ada proses yang kita harus lakukan dulu. Misalkan di Python kita bisa menggunakan text processing untuk menghilangkannya, dan kemudian setelah hilang baru kita visualisasikan. Nah, seperti itu, Pak. Jadi mungkin tidak straightforward gitu, ya, Pak, ya. Dari data web scraping langsung ditampilkan, namun dari web scraping kita pre-processing dulu baru kita bisa tampilkan. Kita tampilkannya pun tidak terbatas pada Google Chart saja gitu. Bisa dengan menggunakan Google Chart, bisa dengan menggunakan tadi Tableau, bisa menggunakan Python, ya, Google Colab dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak William. Semoga menjawab pertanyaan. Oke, matur nuwun, Pak. Sami-sami, Pak. Silakan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan. Coba. Jika sudah cukup, mungkin bisa saya tutup nih, Bapak Ibu, karena waktu kita sepertinya hanya sampai jam 10 untuk pelatihan atau sesi online ini. Jika ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan lebih lanjut, nanti bisa disampaikan kepada kami, baik dari Elok ataupun media lainnya, Bapak Ibu, yang biasanya kita gunakan untuk diskusi. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang ataupun ada salah kata. Saya tutup. Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.